Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk kali ini, materi yang akan disampaikan adalah penggunaan fungsi nonlinier dalam ekonomi. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi, karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan-persamaan kuadratik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasi dimuat dalam modul ini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan dan penawaran. Dalam model ini dijelaskan cara membuat grafik fungsi nonlinier, sehingga persamaan-persamaan yang ditampilkan pada modul-modul berikutnya dapat digambarkan secara cepat tanpa menggunakan titik-titik yang memenuhi persamaan dalam jumlah yang terlalu banyak. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu mendemonstrasikan pembuatan grafik sebagai berbagai macam bentuk fungsi nonlinier, dapat menjelaskan sifat-sifat berbagai bentuk fungsi nonlinier, dapat menunjukkan perbedaan fungsi permintaan dan penawaran yang disajikan dalam bentuk persamaan kuadratik, dapat menghitung harga dan jumlah keseimbangan, dapat menghitung kombinasi jumlah barang yang diminta dengan menggunakan konsep anggaran. Fungsi permintaan dan penawaran. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang merupakan fungsi linear. Secara grafik, fungsi permintaan penawaran ditunjukkan oleh fungsi nonlinier adalah sebagai berikut. Anda bisa melihat di dalam grafik kurva permintaan dan penawaran. Pada gambar di atas, sumbu vertikal menunjukkan fungsi harga atau dalam hal ini P, dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah atau Q. Sedang fungsi permintaan maupun penawaran keduanya ditunjukkan oleh garis lengkung. Mengingat bahwa keinginan seseorang untuk membeli suatu barang akan bertambah bila harganya turun, dan keinginan seseorang untuk menjual suatu barang akan bertambah bila harganya naik. Maka dari gambar kedua kurva di atas, dengan mudah dapat ditebak bahwa kurva yang menurun adalah kurva permintaan dan kurva yang naik merupakan kurva penawaran. Kurva permintaan dapat ditunjukkan oleh suatu bentuk parabola atau hiperbola. Sedangkan kurva penawaran dapat ditunjukkan oleh suatu bentuk parabola. Dalam ilmu ekonomi, umumnya seseorang tidak akan meninjau harga dan jumlah barang yang nilainya negatif, sehingga bagian kurva yang berlaku dan digunakan adalah bagian kurva permintaan dan penawaran yang berada di kuadran 1. Melalui gambar yang akan dilihat berikutnya, bahwa kurva permintaan dapat merupakan bagian dari parabola yang sumbunya dapat sejajar dengan sumbu vertikal maupun sumbu horizontal.
dan kurva bisa terbuka ke atas maupun ke bawah atau terbuka ke kiri maupun ke kanan. Meskipun demikian, setiap bentuk kurva mempunyai ciri sendiri yang satu sama lainnya berbeda. Pada parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu P atau sumbu vertikal, maka persamaannya akan ditulis sebagai berikut. Kita dilihat di sini, Q dikurangi H dikuadratkan sama dengan 4P kali P min K. Kita lihat ada beberapa bentuk kurva parabola. Gambar yang pertama yang di atas merupakan gambar A, adalah parabola terbuka ke bawah, berarti P-nya lebih kecil dari 0. Titik verteksnya di sini adalah H dan Q, terletak di kuadran kedua dan dapat pula di sumbu P. Ini berarti nilai H lebih kecil sama dengan 0 dan K-nya lebih besar dari 0. Untuk gambar B di samping kanannya, menunjukkan parabola terbuka ke atas. Parabola macam ini mempunyai P-nya lebih besar dari 0 dan titik verteks HK-nya yang terletak di kuadran keempat atau dapat pula terletak di sumbu Q atau sumbu horizontal. Jadi H-nya lebih besar daripada 0. Dan K-nya lebih kecil sama dengan 0. Ada dua potongan kurva yang terletak di kuadran pertama, yaitu bagian kurva yang menaik dan menurun. Namun untuk kurva permintaan yang dipakai adalah potongan kurva yang menurun. Nilai Q yang berlaku mempunyai batas, yaitu Q lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Q1. Dan Q1 terletak pada potongan kurva yang menurun. Bentuk parabola yang ditunjukkan untuk gambar C dan D adalah parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu Q dan sumbu horizontal dan bentuk persamaannya adalah P min Q dikuadratkan sama dengan 4P kali Q min H. Kita kembali lihat di gambar di atas. Kita perhatikan gambar untuk gambar C. Ya, di sini kita lihat bahwa nilai P-nya lebih kecil dari 0, H-nya lebih besar dari 0 dan K-nya lebih kecil dari 0. Nah, dengan persamaan yang kita pakai di situ adalah P min K dikuadratkan sama dengan 4P kali Q min H. Pada gambar C tadi, parabolanya terbuka ke kiri, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat verteksnya ada di kuadran keempat dan mungkin juga terletak di sumbu Q. Titik verteks HK di kuadran keempat ditunjukkan dengan menunjukkan H-nya lebih besar dari 0 dan K-nya lebih kecil dari 0. Kemudian kita lihat kembali gambar D. Nah, gambar D kita lihat di sini. Jika kita lihat, maka gambar D merupakan parabola yang terbuka ke kanan, ya, dengan verteksnya HK. Kita lihat. Nah, verteks HK ini
berada di kuadran kedua dan dapat pula di sumbu P. Sehingga nilainya adalah H-nya lebih kecil sama dengan 0, K-nya lebih besar dari 0. Untuk P-nya lebih besar dari 0, ya. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, maka di situ kurva akan menaik dan kurva yang menurun, mengingat sifat kurva permintaan yang selalu menurun, maka bagian kurva yang digunakan untuk kurva permintaan adalah potongan parabola yang menurun. Dalam hal ini nilai P adalah antara 0 dan P1. P1-nya pada kurva yang menurun. Kita ambil contoh di sini ya, yaitu dengan persamaan. Gambarkan kurva persamaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 11 min Q min 1/4 Q kuadrat. Persamaan dapat diubah dengan bentuk persamaan dengan cara berikut. Karena di sini ada 1/4 Q kuadrat, maka untuk mempermudah atau membuat sederhana persamaan, kita kalikan 4. Sehingga nanti Q kuadratnya akan menjadi 1/4 Q kuadratnya akan menjadi Q kuadrat. Maka terjadilah persamaan berikut adalah 4P sama dengan 44 min 4Q min Q. Nah, karena di sini kita tidak memiliki suatu persamaan, kenapa di sini kita gunakan ditambahkan dengan 4 min 4? Sebenarnya itu adalah suatu bilangan yang jumlahnya 0, artinya tidak mengubah persamaan aslinya. Ini hanya untuk mempermudah bagi kita untuk perhitungan berikutnya, ya. Nah, kemudian kita urutkan sesuai persamaan kuadratik. Q ini kita pindahkan atau kita buat dalam positif. Jadi kalikan positif sehingga Q kuadratnya menjadi positif, min 4Q nya menjadi positif, ya. Kemudian karena di sini 44, kemudian di sini kita ambil masih dalam 4 plus 4 ya, Q-nya pindahkan, kemudian P-nya yang karena udah dikalikan dengan negatif berarti P-nya positif, dipindahkan ke kanan menjadi P positif, posisinya yang dipindah ya 4P, kemudian 44-nya ditambahkan dengan angka 4 jadi 48. Nah, kita faktorkan Q kuadrat plus 4Q plus 4 itu difaktorkan menjadi Q plus 2 dipangkatkan 2 sama dengan, nah, untuk empat P plus 46 48 ya, karena di sini Q di sini di atasnya adalah mins ya. Min 4P, harusnya Q kuadrat plus 4Q plus 4 sama dengan min 4P plus 48. Nah, sehingga
karena min 4P berarti di sini min 4 kali P min 12. Min 4 kali min 12 48 ya. Maka di sini P-nya sama dengan 1, H-nya sama dengan dari Q plus 2 itu sama dengan 0, berarti H-nya adalah min 2 ya. K-nya sendiri adalah 12. Nah, kita ambil sini cari perpotongannya. Maka perpotongannya kita ambil selalu Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 11. Untuk perpotongan sumbu Q-nya untuk P sama dengan 0, kita pakai ABC penyelesaiannya. Maka kita dapatkan Q1-nya adalah min 2 plus 4 akar 3 dan min 2 min 4 akar 3. Oke, berikutnya untuk persamaan untuk menggambarkan kurva P sama dengan 1/5 Q kuadrat min 4Q plus 20. Persamaannya diubah dulu dalam bentuk persamaan yang lebih sederhana lagi ya. Kita kalikan dengan 5 sehingga pecahannya berubah menjadi bilangan bulat ya. Kemudian 1/5 Q kuadrat menjadi Q kuadrat dengan dikalikan 5, min 4Q menjadi min 20Q, 20 menjadi 100, P-nya menjadi 5P. Kemudian kita faktorkan, Q min 10 dikuadratkan, kemudian 5P ini sama aja dengan 4 kali 5/4 itu sebenarnya 5 tetap ya, karena 4 dengan dibagi 4 itu kan 1. P min 0 itu juga suatu nilai yang tidak merubah, jadi di sebelah kanan itu tetap nilainya 5P. Nah, di sini berarti P-nya adalah 5/4, H-nya 10, K-nya 0. Titik verteknya pada sumbu Q. Jadi kita lihat perpotongannya dengan sumbu P bila Q sama dengan 0, dan untuk Q sama dengan 0 maka P-nya adalah 20. Untuk Q-nya apabila P-nya 0, maka untuk P0 sama dengan 0 maka Q-nya adalah 10. Kita bisa membuat seperti ini bentuknya. Oke. Nah, untuk contoh ketiga Anda bisa simak lagi ya. Ini kalau contoh kedua ini merupakan parabola terbuka ke atas. Yang contoh ketiga ini merupakan contoh parabola terbuka ke kiri ya. Caranya sama. Untuk Q sama dengan 15 min P min 1/4 P kuadrat. Kita buat 1/4 itu dibuatkan genap, berarti dikalikan 4 ya. Kemudian caranya sama dengan di atas, menjadi P kuadrat plus 4P min 60 sama dengan min 4Q. P kuadrat plus 4P plus 4 sama dengan min 4Q plus 64. Kenapa jadi 64? Karena di sini 60 ditambah 4 ya, supaya 4 di kiri dan di kanan saling meniadakan. Jadi ini adalah suatu proses di mana kita mempermudah untuk membuat suatu pemfaktoran. P plus 2 dikuadratkan. Ini adalah pemfaktoran untuk P kuadrat plus 4P plus 4.
Dan kemudian min 4 kali Q min 16, ini adalah penyederhanaan untuk min 4Q plus 64. Jadi kita tahu bahwa P-nya dalam hal ini berarti min 1, H-nya 16, K-nya adalah min 2. Persamaannya, untuk membuat suatu perpotongannya kita lihat P ketika sama dengan 0 maka Q-nya 15, dan apabila Q-nya yang sama dengan 0 maka P1 dan P2-nya P1 6 dan P2-nya min 10. Kita bisa menggambarkan bentuk kurvanya seperti ini. Untuk soal keempat, contoh soal keempat ini untuk yang terbuka ke kanan. Ya, dengan persamaan P kuadrat min 20P min 5Q plus 10 sama dengan 0, maka kita bisa mengumpulkan yang sejenis, kemudian ditambahkan konstanta sehingga membentuk persamaan pemfaktoran kuadrat. Nah, P kuadrat min 20P plus 100 itu akan membentuk faktor 5 min 10 dikuadratkan 5Q itu sama dengan 5Q min 0, karena di sini tidak mengubah sama dengan 5Q ya. Maka berarti P-nya adalah 5/4, H-nya 0 dan K-nya 10. Kurva untuk sumbu potongnya bila P-nya 0, Q-nya 20. Nah, ini bisa dilihat kurvanya. Nah, di atas setelah kita sebutkan kurva permintaan dapat merupakan bagian dari hiperbola dan yang asimptotnya sejajar dengan sumbu horizontal dan sumbu vertikal, maka seperti pada parabola, maka pada hiperbola yang dipakai sebagai permintaan adalah bagian yang berada di kuadran pertama. Kita lihat pada grafik hiperbola di bagian yang merupakan permintaan dapat dilihat di gambar grafik kurva permintaan dan hiperbola dari hiperbola ya, bentuknya seperti ini. Nah, dari dua grafik di atas kita lihat titik pusat parabola terletak di kuadran pertama atau di kuadran ketiga. Sesungguhnya tidak ada batasan untuk titik pusat parabolanya. Bila pada kuadrat pertama terdapat dua bagian hiperbola yang masing-masing menurun dari kiri atas ke kanan bawah, maka kurva yang akan dipilih sangat ditentukan oleh permasalahan yang sedang dihadapi. Contoh untuk bentuk permintaan yang sifatnya hiperbola, kita lihat pada contoh berikut. Contoh yang kelima. Nah, di sini kita menggambarkan fungsi permintaan ditunjukkan dengan Qp plus 2P sama dengan 20. Maka persamaan ini kita bisa ubah menjadi Q plus 2 kali P min 0 sama dengan 20. Hiperbolanya dengan pusat min 2 dan 0 pada asimptot Q dan garis Q-nya sama dengan min 2. Nah, kita akan bisa membentuk bentuknya seperti ini ketika kita buat dulu persamaan perpotongannya ya, dimana perpotongan pada sumbu P berarti kita ambil Q sama dengan 0, maka P-nya akan dapatkan nilai 10. Bentuk kurvanya sebagai kita lihat di sini. Untuk contoh yang ke-6, ini permintaan juga dengan bentuk kurva permintaan Qp min 10P min 12Q plus
100 sama dengan 0, P-nya lebih kecil dari 10 dan Q-nya lebih kecil dari 8 sepertiga, maka bentuk persamaan hiperbolanya adalah Q-P min 10 min 12Q sama dengan plus 100 sama dengan 0, atau bisa juga kita gunakan Q-P min 10P min 12Q plus 120 sama dengan 20. 20 yang ada di kanan dengan penambahan 20 yang ada di kiri itu sebenarnya saling meniadakan dan tidak mengubah bentuk atau persamaan dari persamaan awalnya. Jadi di sini ada angka 20 di kanan untuk mempermudah bagi kita untuk perhitungan dalam konsep persamaannya. Di sini kita akan mendapatkan berarti P kali Q min 10 min 12 Q min 10 sama dengan 20. Sehingga persamaannya akan terbentuklah persamaan pemfaktoran dari persamaan kuadratik itu Q min 10 dikali P min 12 sama dengan 20. Berarti titik pusat hiperboliknya pada 10 dan 12 dengan asimptotnya pada Q sama dengan 10 dan pada P sama dengan 12. Kita buat perpotongannya di sumbu Q. Apabila P sama dengan 0, Q-nya adalah 8 sepertiga, dan apabila pada sumbu P itu kita ambil Q yang sama dengan 0, maka P-nya adalah 10. Kurvanya akan membentuk seperti ditunjukkan oleh parabolanya. Parabola yang digunakan sumbunya dapat sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu vertikal. Bagian kurva digunakan untuk kurva penawaran adalah bagian kurva yang menaik dan terletak pada kuadran pertama, seperti kita lihat nanti di bawah ini. Ini adalah pada kurva penawaran dari parabola. Nah, untuk kurva penawaran ditunjukkan sesuai dengan materi sebelumnya ini. Lihat, adalah berarti contoh ketujuh, yaitu kurva penawaran yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1 per 4. Karena di sini ada per 4, kita ubah semuanya dikalikan 4. Ya. Sehingga persamaannya menjadi 4P sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Atau kita buat di dalam bentuk pemfaktorannya menjadi Q plus 1 dikuadratkan sama dengan 4 kali P min 0. Titik verteknya berarti di min 1 dan 0. Oh ya, titik vertek ini adalah titik ekstrim atau maksimum atau minimum. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah kurva penawaran ditunjukkan dengan 4x min y kuadrat min 2y min 5 sama dengan 0. Ini bisa kita kumpulkan yang sejenis, ya. Jadi y kuadrat dengan 2y itu bisa disatukan. Nah, kenapa di sini min 5 itu kita ubah bentuknya menjadi 1 plus 4. Nah, ini maksudnya adalah membuat kita akan lebih mudah untuk membuat persamaan, ya. Yang di 1 nanti bisa dipinjamkan pada 4x sehingga menjadi 4. Yang 4 dipinjamkan ke 4x, yang 1 digunakan untuk variabel y. Jadi di sini 4x 4 kali x plus 1 sama dengan y plus 1 dikuadratkan. Titik verteknya berarti ada pada min 1 dan min 1, dan P-nya ada pada 1 per 4.
Nah, kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Kurva permintaan dan penawaran bersama-sama akan membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Harga dan jumlah keseimbangan merupakan titik potong kurva penawaran dan permintaan yang nilainya dapat ditentukan secara grafis dengan melukiskan kedua kurva secara seksama. Menentukan mudah karena mungkin akan menyangkut pencarian akar persamaan derajat 3 atau 4 yang di teori penyelesaiannya tidak akan dibicarakan di sini. Jadi sebenarnya persamaan yang bisa digunakan bisa dengan menggunakan persamaan yang sifatnya lebih dari kuadratik, bisa dengan persamaan yang pangkat 3 ataupun pangkat 4. Nah, kenapa kita tidak hanya dengan persamaan yang berderajat 2? Karena di sini salah satu merupakan fungsi linear yang lainnya adalah fungsi derajat 2. P merupakan fungsi derajat 2 dari jumlah yang berbentuk parabolik atau hiperbolik, baik untuk fungsi penawaran ataupun untuk permintaan. Jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan merupakan fungsi kuadrat dari harga. Nah, kita bisa mengambil hitung jumlah dan harga keseimbangan pada kurva penawaran dan kurva permintaan. Ketika QS-nya adalah sama dengan P kuadrat plus P min 2 dan QD-nya adalah min 2P plus 16, kita lihat bahwa QS adalah untuk persamaan untuk penawaran dan QD untuk persamaan permintaan. Keseimbangan akan terjadi jika QS sama dengan QD, sehingga dua persamaan ini akan membuat suatu persamaan yang menggunakan QS sama dengan QD menjadi P kuadrat plus P min 2 sama dengan min 2P plus 16. Dari di sini hasilnya dari difaktorkan menjadi P min 3 plus P plus 6 sama dengan 0, maka kita akan temukan suatu nilai P yang salah satunya negatif, yaitu P1 sama dengan min 6 dan P2 nya sama dengan 3. Dan nilai negatif tidak mungkin kita gunakan, sehingga kita gunakan P untuk 3, maka Q-nya akan mendapatkan 10. Jadi harga kesetimbangannya adalah pada P sama dengan 3 dengan Q sama dengan 10. Bentuknya nanti akan membentuk seperti ini. Oke, berikutnya untuk contoh 10, QS-nya adalah P kuadrat plus 2P min 2, QD-nya adalah min P kuadrat plus 10. Jadi nilai keseimbangannya adalah QS sama dengan QD. Kita lihat berarti P2 P kuadrat plus 2P min 2 sama dengan min P kuadrat plus 10 adalah 2P kuadrat plus 2P min 12. 10 yang ada di kanan kita oper ke kiri sama dengan 0, sehingga membentuk suatu persamaan kuadrat P kuadrat plus 10 min 6 itu adalah dari 2P kuadrat plus 2P min 12 dibagi 2 ya, disederhanakan, sehingga terbentuklah pemfaktoran P plus 3 dan P min 2. Kembali di sini ada P yang sifatnya negatif, yang nilainya negatif, yang itu tidak mungkin kita gunakan untuk suatu nilai phrase atau harga. Maka P2 yang kita bisa perhitungkan yaitu sama dengan 2. Untuk P-nya 2, kita kembali masuk ke persamaan, maka nilai Q-nya adalah 6. Harganya akan membentuk seperti ini polanya. Ya, untuk P sama dengan 2 dan jumlah Q-nya sama dengan 6. Oke, berikutnya juga kita bisa lihat dengan contoh soal yang ke-11, yaitu dengan harga dan jumlah keseimbangan dan fungsi penawaran dan permintaan dari 2P sama dengan 5QS plus 2, 3P sama dengan min QD kuadrat min 2QD plus 26.
Kita buat Ki D sama dengan Ki S. Nah, persamaannya kita ubah dulu di dalam persamaan Ki D ya. Oke. Nah, kemudian persamaannya kita buat dalam konsep yang lebih sederhana. Kita lihat di sini adalah 6P sama dengan 15 Ki plus 6 sama dengan min 2 Ki kuadrat min 4 Ki plus 52. Jadi persamaan yang di atas yang 2P plus 5 Ki S plus 2 itu kita kalikan 3. Kemudian untuk yang 3P sama dengan min Ki kuadrat min 2 Ki D plus 26 itu dikalikan 2 ya. Kemudian kita buat dalam bentuk persamaannya sehingga membentuk 2 Ki kuadrat plus 19 Ki min 46 sama dengan 0. 2 Ki kuadrat plus 23 Ki min 4 Ki min 46 sama dengan 0. Kemudian Ki dikalikan 2 Ki plus 23 dikurangi 2 kali Ki plus 23 sama dengan 0. Kemudian kita buat faktornya, 2 Ki plus 23 dikalikan Ki min 2 sama dengan 0. Di sini juga akan ketemu suatu nilai Ki yang negatif, yang nilainya Ki1 sebesar min 11 setengah. Dalam hal ini berarti 23 dibagi 2 min 23 dibagi 2 ya. Kemudian yang Ki2, Ki min 2 menjadi Ki 2 sama dengan 2. Ini yang akan digunakan yang positif. Kita masukkan ke nilai P sehingga nilai P-nya dapat 6. Maka keseimbangan harganya adalah pada P sama dengan 6 dengan Q-nya sama dengan 2. Bentuknya seperti ini. Nah, bila konsumen memberi barang seharga Q satuan pada tingkat harga P, maka produsen akan menerima uang sebanyak Q P, yaitu jumlah yang dibelikan dikalikan harga, atau dengan simbol TR sama dengan Q kali P. TR adalah simbol penerimaan total atau total revenue. Untuk fungsi permintaan yang menurun dari linear yang harga P-nya tetap hingga kurva TRQ-nya merupakan fungsi yang tidak linear. Misalkan ada fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A min BQ, di mana A dan B-nya lebih besar dari 0. Maka kurva penerimaannya adalah TR dari AQ min BQ kuadrat. Ini merupakan persamaan parabola yang terbuka ke bawah dan memotong pada sumbu Q di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan A per B. Titik puncaknya terjadi pada Q sama dengan A per 2B dengan koordinat A per 2B dan A kuadrat per 4B. Dari grafik fungsi permintaan dan penerimaan dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, gambar kiri adalah fungsi permintaannya dan gambar kanannya merupakan fungsi penerimaannya. Untuk contoh berikutnya, ini juga tentang penerimaan untuk fungsi penawaran yang sifatnya linear P sama dengan 20 min Q dan penerimaan menggunakan Q kali P. Maka total revenue-nya adalah 20 Q min Q kuadrat. Titik potong TR-nya akan kita cari di titik Q, di mana Q sama dengan 0, Q-nya dan Q sama dengan 20. Maka titik puncaknya pada 10 dan 100. Nah, ini ada beberapa latihan dan petunjuk bagaimana kita cara menjawabnya, ya. Nah,
ada beberapa latihan ini bisa Anda coba disimak latihan-latihannya, sehingga dari latihan-latihan ini yang juga sudah ada contohnya di atas, maka Anda bisa mengerjakannya. Oke, ini untuk latihan-latihannya. Berikutnya kita akan membuat suatu rangkuman bahwa selain bentuk fungsi linier, fungsi permintaan dan penawaran dapat pula bentuk fungsi nonlinier. Bentuk nonlinier dari fungsi permintaan dapat berupa potongan parabola dan potongan hiperbola. Adapun bentuk nonlinier dan fungsi penawaran adalah potongan parabola. Fungsi permintaan penawaran bersama-sama akan membentuk harga dan jumlah keseimbangan yang merupakan titik potong kedua kurva di kuadran pertama. Persamaan permintaan yang linier memberikan fungsi penerimaan total revenue yang non-linier. Fungsi penerimaan ini merupakan parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu harga P dan terbuka ke bawah. Ada beberapa tes atau latihan ya. Di sini Anda ada beberapa contoh soal yang bisa Anda kerjakan sesuai dengan soal-soal di atas ya, sehingga Anda belajar dari soal-soal yang ada ini dengan pengerjaan yang sudah dicontohkan di atas. Maka cocokkan harga jawaban Anda. Kalau jawaban Anda lebih dari 80% berarti Anda sudah mampu ya. Kalau kurang berarti Anda coba lagi. Nah, di sini. Oke. Oke, sampai sini dulu materi penerapan untuk fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Kita lanjutkan nanti untuk masih dengan fungsi nonlinier dengan materi berikutnya, yaitu pada kurva inference. Sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.